di sana kalau tidak akan bergerak. Lalu kemudian mungkin kawan-kawan bisa bertanya ketika nanti tiga pemateri ini telah memaparkan materinya. Saya lanjutkan kepada kata WC, Ketua Kalib TTKP PB HMI MTO yang diwakili rekan-rekan WC. Saya bersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sebenarnya itu yang pertama itu lebih dari pemerintahan bahwa kenaikan BBM itu adalah 70% dinikmati oleh masyarakat atau golongan yang paling menengah atau atas. Itu lagi pertama pemerintahan untuk kenaikan BBM. Alasannya kenapa? Pertama, kendaraan yang dimiliki oleh golongan menengah ke atas itu kendaraan yang memang membutuhkan minyak yang paling banyak, makanya dinikmati oleh golongan yang paling menengah. Yang kedua, dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan kita setiap hari, pasti kita berhadapan dengan masalah-masalah yang memang yang pertama, mau tidak mau kita tetap menerima kami karena memang hidup di negara demokrasi, mau tidak mau. Tetapi yang paling utama adalah tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, organisasi, mau tidak kita tetap berhadapi dengan ekonomi yang ada. Saya ingat itu pada saat Jokowi periode pertama, kemudian menjelang 6 bulan itu sudah ada kenaikan BBM. Waktu itu juga kami sempat menolak juga untuk kenaikan BBM. Jadi negara, sebenarnya itu negara kita berhadapan pertama dengan yang pertama COVID. Pada saat menjalankan COVID itu banyak PLH yang dikeluarkan dari kantor. Itu adalah dampak ekonomi pertama yang kita lihat. Kedua, kita berhadapan dengan kenaikan kemudian minyak. Nah, itu dampak sekali kita tuh. Nah, yang ketiga, kemarin juga sempat saya baca itu tentang Kementerian Perdagangan soal tolong juga sifat kontroversi juga, dan memang itu hal yang harus kita hadapi. Kenaikan BBM itu dampak pertama adalah ada pada masyarakat miskin. Contohnya ini pada COVID itu dari negara bahwa COVID maka ada bantuan BLT yang masuk kepada masyarakat pertama. Jadi itu negara spekulasi itu untuk merendahkan kalangan-kalangan bawah sehingga tidak ada reaksi dari kalangan bawah untuk mengkritik pemerintahan. Yang kedua, ketika naiknya BBM maka muncul lagi BLT BBM. Kemarin sempat saya baca nama-nama sudah stop di pemerintahan daerah. Saya bertanya kok ada apa? Sampai muncul lagi BLT BBM. Nah itu diterima lagi oleh masyarakat. Jadi negara menciptakan masalah di kalangan bawah. Jadi tidak ada reaksi pun dari masyarakat bawah. Tetapi kita juga tidak lupa bahwa dampak kenaikan BBM itu sampai ke akar, sampai ke pasar. Pertama berdampak kepada ekonomi makro, ekonomi mikro, berdampak karena ekonomi global itu tetap dia berdampak sehingga reaksi masyarakat itu terhadap harga barang, terus naiknya angkot, itu kan mereka memang merasa bahwa itu dampak besar kepada contohnya kendaraan dan lain-lain. Itu dampak semua, dan hal itu mau tidak mau kita tetap berhadapi dengan melakukan aksi. Tapi kita melakukan aksi yang pertama mau kita melakukan, tetapi kita tidak ada jalan sebelum pemerintahan subsidi kita nggak masuk. Akhirnya mau kita tetap beri keluar. Yang kedua, saya lihat bahwa selama teman-teman melakukan aksi yang paling mendasar ketika kita melakukan aksi di DPR, maka DPR fungsinya adalah kontrol. Tetapi kalau kita berikan pendapat kepada istana contohnya adalah kita menuntut bahwa presiden mengeluarkan Perpu untuk membatalkan kenaikan BBM itu. Kalau kita melihat lagi ke regulasi, kan peraturan kita itu adalah pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 tentang perekonomian bahwa
seluruh bumi dan kegiatan alam yang mengandung dalam negara dan dipelihara oleh negara dan mensejahterakan masyarakat dan kemakmuran masyarakat. Pasal itu sebenarnya bagi saya itu adalah sebagai slogan untuk bagaimana kita nyanyi-nyanyi di tengah masyarakat, tetapi secara praktek tidak pernah ada sama sekali. Berkali kita bicara tentang pasal itu, prakteknya tidak ada. Contohnya minyak sampai sekarang kita tidak menikmati sama sekali. Malahan dampak yang paling besar itu ada pada masyarakat pesisir. Saya contoh masyarakat yang notabene-nya adalah nelayan. Sekarang mereka kesulitan. Pertama, harga barangnya naik. Masyarakat yang di pesisir harga minyaknya naik. Tetapi kebutuhan mereka untuk mencari kehidupan setiap hari paling-paling diselesaikan untuk belanja di pasar. Nah itu jadi masalah sosialnya, masalah sosial. Maka kalau saya tanya, hal ini terus berjalan, dunia waktu berjalan, maka mau dan mau kita berhadapan dengan kemiskinan, angka kemiskinan semakin naik. Kita berhadapan dengan kriminalisasinya semakin naik. Karena semua orang menganggap bahwa ketika perutnya lapar, tetap ada kekerasan untuk menjawab kehidupannya setiap hari. Nah itu kita antisipasi itu sebenarnya. Karena memang hal itu mau tidak mau tetap terjadi pada masyarakat. Yang ketiga, bahwa kami dari PPHMI kita mengawal ini, apabila memang perjalanannya BBM ini jalan terus menerus, maka kita harus membuat langkah baru ini mengantisipasi. Pertama, saya juga berpikir bahwa kita juga sempat berdiskusi tentang perbedaan ibu kota baru. Sebenarnya perbedaan ibu kota baru itu adalah mengantisipasi kita itu adalah soal anggaran juga. Saya tidak pikir bahwa negara pada akhirnya seperti ini, karena pemindahan ibu kota baru itu maka biaya yang paling besar. Nah, solusi pemerintahan itu yang saya baca itu mau tidak mau itu karena masalah keuangan negara, maka BBM harus dinaikkan. Tetapi negara tidak berpikir bahwa bagaimana dengan harga pokok pasarnya di mana. Sekarang yang paling pusing itu adalah Kementerian Perdagangan. Harga pasarnya naik dari itu bisa berjalan pusing pak. Di pasar itu harga barangnya semua naik. Akhirnya Menteri Perdagangan pusing lagi urus terkait apa dengan tidak diinstruksi dari Kementerian Perdagangan. Nah, ini adalah kebijakannya pemerintah itu mau itu adalah kebijakan politis. Itu sudah kebijakan pemerintah, kebijakan politis. Maka dari itu kita sudah kita sebutkan tetap kita mendorong semoga BBM ini ya sekitar jalan itu jangan terlalu lama lah, minimal itu 6 bulan sudah bisa selesai. Artinya bisa menstabilkan ekonomi kita. Nah mungkin itu saja dari saya. Bagi kepada moderator kita diskusi.